Mbak Niar, gimana kabarnya? Kabar baik. Aku udah nyapa tadi, tapi mungkin enggak kedengaran ya. Anu di mute punya Mbak Niar tadi. Pas nyapa kayaknya. Oh iya ya. Jadi nggak denger. Mbak Niar udah 2 kali ya? Besok sekali lagi. Oh besok yang Heeh. sekali. Saya Jumat. Jumat Bu Yuli. Hari Mm-mm. ini yang kedua Bu Yeni sama Bu Wiwi. Ya. Mm-mm. Besok aku ya. Besok aku siapa lagi? Sama siapa ya? Lupa ya aku Mbak. Nek Ya. Mbak Aku ya. Wiwi sama Bu Yusia apa ya? Bu Yusia Kamis kayaknya. Bu Yusia ulang lagi besok. Bu Yusia, kayaknya besok. Ya. Oh ya. Berarti aku kan 2 orang menilainya. Tapi anu Kemarin nih Mbak, kan observernya harus sama dari yang pertama. Berarti kalau Bu Yusia ini pertama, kalau besok Bu Yusia lagi ya berarti kita lagi yang jadi kita lagi ya? Oh heeh. gitu? Oh ya. Hmm, Berarti kita 3 kali jadinya? iya, kayak jenengan besok pas saya Jumat itu observernya juga sama, jenengan sama Mbak Yusia. Ya, saya sama Mbak Yusia. oh Kan ya. kemarin Mbak Iya, Nia sama Mbak Yusia kan? iya iya. Ya, It heeh. Bu Yuli, ini kan kita jadi observer. Nah, mhm. itu kita masukkan di mana? Aku juga belum tahu ih. Pokoknya ini aja, kita disuruh observer yes, dijalani aja, suruh nilai ya dinilai lah. Nanti kalau misalkan disuruh ngupload, nanti letaknya di mana, ya kita tanya dulu aja. Iya. Kemarin udah diedit? Belum, nunggu suami aku. Oh, suaminya bisa ya? Bisa, nek aku nggak bisa, makanya nunggu pulangnya padahal masih Jumat sore. Baru Oh gitu. nyampe. Seminggu Oh. sekali pulangnya. Oh, dia ngajar di mana? Ngajar? Di UNES, Bu, Oh gitu. di Semarang. Di tempatnya Bu Rini? Ya, Bu Rini. Kan, Bu Rini kan UNESan, nek suami saya UNES, Semarang, Oh Bu, gitu. Universitas Negeri Semarang. Halo, Iya. Halo Mbak Bu Yusia, Yuli. ya? Ya. Ya, ini Uniniar udah rekam saya kan? Belum, Belum, belum. Ntar nanti kalau udah mulai. kalau udah mulai nanti Oh iya. Nah, direkam. kalau Salah udah satu aja lah. Udah Uniniar siapa? atau Bu Yuli, terserah. Mbak Niar atau saya? dua-duanya kenapa emang? Nggak apa-apa kayak dua-duanya. Oh ya dua-duanya. Dua-dua aja. Ntar kan Ya kalau udah. aku Oke. Dua-dua nggak apa-apa. takutnya yang punya aku nanti enggak simpan kan ada Iya. punya Bu Yuli. Ya. Iya, Ya, oke. Makasih. Ya, Nanti kalau sudah mulai ya merekamnya ya, ini kan Bu Deni masih sama Bu Ika juga belum masuk. Ya. sepertinya Bu Deni enggak masuk enggak? Rapat enggak? Tapi Masuk. tetap masuk Mbak, nanti meskipun nanti di apa non kamera, Bu Deni Ya. tetap masuk. Oh iya iya. Kita tunggu dulu aja, belum ada jam 1. Iya iya. Kemarin Bu Yuli suaranya keras bagus. Ya. Kalau aku suaranya rasanya udah keras, tapi kurang kedengaran kata Bu Denik. Oh, Bu Niar ini enggak kemarin waktu PPL itu di ruangan tertutup atau ini di kelas biasa yang dipakai? Iya, di kelas biasa yang dipakai. Hanya kalau di kelas biasa itu biasanya suaranya bocor keluar, Bu. Jadi kalau bisa kayak di lab gitu. Kemarin aku pakai lab komputer. Jadi kan apa jendelanya kan tertutup semua. Cuma kemarin itu suaranya bocor dikit karena di tempatku kemarin ada lomba pemandu sorak itu loh Bu, pakai kayak drum band itu makanya rame Iya, banget. iya, iya, iya. Gitu. Aku di sekolahku juga lagi kelas meeting. Nah, Mm-mm. lokal yang di depan tuh ribut. Kan Mm-mm. pada kelas meeting. Makanya ambil lokal yang di ujung kali. Mm-mm. Nah, jadi yang di depan yang bagus untuk kita syuting itu Rame ribut, banget ya. rame. Jadi nanti kan berisik kita pas Iya. rekaman. Jadi suaranya nanti masuk ke kita. Iya, itu makanya aku ambil yang di belakang lokalnya yang enggak besar.
Nah, cuma itu juga kan kata Bu Denik suaranya ada kedengaran, tapi kadang kedengaran, kadang enggak. Sedikit lagi katanya kalau bisa pakai mic, tapi aku nggak punya mic. Besok itulah pakai apa aku? Nggak ada mic-nya, mic itu tuh nggak ada. Pakai misalnya pakai handset gitu, bisa nggak ya? Sehingga ada mic-nya di handset itu loh. Kan bisa tersambung di laptop ya. Terus Atau kita pakai ini loh, atau pakai apa itu, sing biasa Mbak Niar pakai itu kan iya, bisa. tapi Itu kan jauh laptopnya di belakang. oh itu ininya Mbak Niar tuh pakai pakai kabel. Atau 2 laptop aku masukkan ya, Zoom. Enggak, iki loh Mbak, ini loh, kayak gini loh. Iya, itu kan laptopnya di belakang. Terus aku gimana? Tapi kalau ininya Bluetooth, nggak pakai, kalau Oh, ininya Bluetooth, kayak punya aku ini kan Bluetooth. Jadi misalkan ya. ini di belakang bisa nyambung, suaranya juga terdengar. Oh ya, aku enggak Mendingan dulu. cari pinjaman yang ini yang Bluetooth, jangan yang kabel. Kalau kabel nggak bisa. Enggak ada yang Bluetooth. Coba tanya dulu sama teman satu kantor. Apa tak pinjami? Iya, boleh. Boleh Bu Yuli pinjamin aku. Kalau deket tak pinjami, Mbak. Itulah makanya. Iya. Itu sekolah aku tuh kemarin nih rempongnya aku ya. Aku aja bawa tukang apa padahal IT-nya banyak di sekolah ya, tapi semua orang itu pada sibuk, nggak bisa nolongin. Terpaksa aku bawa dari luar. Yang rekam kan, yang ngatur-ngatur semuanya aku bawa dari luar itu. Kalau aku ini Mbak, minta tolong temanku yang sudah PPG kemarin 2 orang, tapi untuk alat-alatnya saya bawa sendiri dari rumah. Oh, Sebetulnya di sekolah itu ada, cuma aku itu sama pegawainya itu kadang dia itu nek lagi nggak enak hati yang melayani kayak kurang ikhlas gitu loh. iya kayak gitu. Nah, makanya aku daripada nanti minta tolong nggak ditanggapi baik-baik, saya sakit hati, mendingan aku bawa sendiri. Iya Gitu. betul. Aku juga kayak gitu kemarin. Repotnya mungkin orang tuh sibuk memasukkan nilai atau apa ya. Sama Jadi ini kan baru mau rapotan. iya. Kemarin aja aku bawa semua dari rumah sendiri loh Mbak, tak mintain tolong sama anakku yang besar itu tak suruh ini ngangkutin 2 kali. Bawa laptop 2, speaker aktif, tripod, LCD, wah semua bawa sendiri. Speakernya untuk apa? Untuk pengeras suara? Bukan? Iya, speaker aktif kan kemarin kan saya nyalain video itu toh. Nah, itu saya pakai speaker aktif. Kalau nggak pakai speaker aktif, nggak kedengeran. Kurang Iya, kurang ini, kurang keras ke anak-anak. Jadi aku iya. bawa speaker aktif. Mbak Mm-mm. Nia nggak pakai toh? Nggak pakai aku. Pakai itu Lah, aja. berarti cuma pakai laptop aja? Iya. Tapi Dengar? kayaknya kedengaran di video kedengaran. Di Hmm, video kita yang offline ya, yang hmm, offline. hmm, Nah, itu kedengaran. hmm, Jelas. Suara aku yang offline itu kedengaran jelas Bu Yuli. hmm. Tapi mungkin yang ikut Zoom ini yang kecil. Mungkin apa karena sinyal ya, Bu ya? Mungkin bisa jadi ya, enggak tahu lah. Hmm, hmm, bisa jadi. Entahlah aku pasrah aja, yang penting kita lulus ya. Iya. Ya kita nggak usah mikir nilainya berapa. Nilai minimalis nggak apa-apa, yang penting lolos. Gitu. Tapi kalau bisa nilai tinggi kan bagus juga. Iya, tapi kalau misalkan kita dapat nilai minimalis, udah nggak usah dipikirin. Yang penting kita lolos gitu. Iya. Ya toh. Itu kemarin siapa? Bu Zurna gimana kesehatannya? Bu Bisa lanjut? Zurna baru ini kok masih di opnam kok Mbak. Oh, Kasihan masih ya kalau online ya? sampai mengundurkan diri. Iya udah 1 bulan kan LK-LK-nya udah selesai, tinggal praktek aja kan? Hmm. Kasihan jadinya. Kalau tadi pas Mbak Yeni, lah Mbak Yeni itu lupa nggak jadiin saya sama Mbak Yeni co-host. Jadi Terus? kan kami nggak bisa merekam. Jadi sudah 1 jam itu. Terus saya ingat ke Bu Yurina, saya menghubungi Bu Yurina, suruh jadiin co-host. Nah itu jadi jam 9 itu baru tak rekam. Oh gitu. Iya. Gimana
Gimana penampilan Bu Yeni tadi? Bagus? Bagus, Suaranya juga lantang ya? suaranya jelas. Semua Ya. bagus kok Mbak. Mudah-mudahan semua lolos semua, Iya. tidak ada yang tertinggal. Kita itu kan siap kita PPL 4 kali, baru kita UKIN ya? UKIN itu praktek ngajar. Enggak, UKIN itu kita ngumpulin berkas-berkas itu loh Mbak yang pernah saya sampaikan dulu. Nek praktek ngajar kan kita ini PPL. Yang UKIN itu ngumpulin berkas kayak PTK, sertifikat seperti itu. Oh bukan ujian mengajar. Bukan. Ujian mengajar kan ini sudah kita PPL. PPL ini kita ujian mengajar. Kataku gini, kan kita PPL ini. Nah, nanti di akhir nanti kita kan bimbingannya Bu Deni. Nah, di akhir nanti mungkin saja yang menguji kita teman-teman. Ya. Ini sudah jam 1 lebih 1 menit. Saya mulai aja ya. Ya, mulai nggak apa-apa. Ya, saya mulai ya. Ya, oke. Dah. Kami mulai rekam. Iya. Rekam ya Bu Yeni. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdoa dulu ya, pimpin doa dulu ketua kelasnya. Untuk memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Oh iya, ini tadi Tia, tadi pagi apa ya? Soal apa yang menarik yang kalian temui hari ini? Ada nggak hari ini? Ada lapangan. Ada persiapan lomba tari di dekat rumah. Lomba tari apa itu? Campur sih. Ya, lomba tari. Kelompok. Terus semuanya dilombakan. Tari kelompok? Iya. Kamu ikut nggak kira-kira Tia? Iya. Oh iya, Ibu presensi dulu ya. Bentar. Adel, iya. Akmilda, Alia, Bunga, Chelsea, Bella, Dinda Almas, iya. Firda, Hawa sakit ya? Ya. Maya, ya. Maya, ya. Mia, Nabila, Novita, Salsa, Sahrunada, Tasya, Tria, Adila, Dara, ya, yang nggak masuk, Awa ya, ya semoga lekas sembuh ya Awa ya. Ya doakan ya temannya ya, biar bisa gabung lagi sama kita dalam pembelajaran seni tari, ya gitu ya. Oh ya, kalian tahu tari? Tari itu apa? Tahu kan tari? Tahu ya? Tahu semua? Ada yang pernah
menari pada waktu TK, SD maupun SMP? Ada yang pernah menari? Angkat tangan yang pernah menari. Yang pernah menari loh ya. Pernah tampil menari. Ya, ada 4 siswa. Ria, kamu pernah nari apa? Remo, gambyong. Gambyongnya apa? Gambyong Parianom apa gambyong Pangkor? Gambyong Parianom. Apa lagi? Apa? Oh, Kenyok Kediri. Sudah? Itu? Iya. Bunga, tadi angkat tangan. Kamu pernah nari apa, Bunga? Tari gambyong. Bangau. Gambyongnya yang mana? Parianom ya? Iya. Burung pisang. Oh iya. Terus tadi Firja ya, yang angkat tangan ya. Firja, pernah nari apa? Sama Cynthia? Tari remo. Remonya yang remo mana? Remo Malang atau Jombang atau Surabaya? Remo? Tugat. Oh, Surabaya. Oh ya, Remo Surabaya ya. Oh, dia tak lama ya durasinya ya. Kalau yang Remo Surabaya ya. Iya. Yang lainnya masih belum pernah menari, berarti tapi tahu ya, pernah, paling tidak pernah lihat ya. Pertunjukan tari pernah lihat? Pernah ya. Ya. Tadi yang disebutin sama Tria, tadi kan ada tari gambyong, ya kan? Tari gambyong itu termasuk tari tradisional tapi yang klasik ya. Jadi kalau tari gambyong itu yang pernah Tria sama Bunga tarikan itu tarinya itu pakem ya. Jadi tari tradisional klasik itu kan tarinya kan ada aturannya. Jadi aturan geraknya. Jadi harus begini. Misalnya tangannya harus nyekiting ya begini ya. Enggak boleh begini. Ya toh, ini sudah beda ya. Jadi ada aturan-aturannya. Tangannya seperti apa, kakinya harus bagaimana. Itu yang tari gambyong ya sudah pernah ditarikan sama Bunga sama Tria. Nah, tadi pernah tari remo juga. Nah, tari remo itu juga termasuk tari tradisi, ya. Kalau tari tadi yang apa lagi ya tarinya? Kenyok Kediri. Kenyok Kediri berarti tarinya itu kreasi ya? Iya. Tarinya kamu tari sendiri apa kelompok? Kelompok. Berapa orang? 7 orang. Itu lomba atau tampil pentas aja? Oh iya, pentas saja. Oke. Untuk Bunga, tadi yang disebutkan pernah nari remo. Tari apa? Burung Kristen. Ya. Itu termasuk tari tari kelompok. Narinya kelompok gitu. Oh iya. Berarti tari burung Kristen itu kira-kira termasuk tari tradisi atau kreasi, Cak? Kreasi ya, benar. Tari kreasi pintar. Tari burung Kristen. Tari apa lagi? Itu juga tari kreasi. Tadi Firja pernah nari remo Surabaya, ya kan? Tari remo itu tari tradisi. Khas mana? Tari tradisi khas mana? Ada yang tahu enggak? Khasnya yang keras loh. Surabaya atau pulau mana? Jawa Timur, provinsi ya. Provinsi Jawa Timur. Jadi tari remo itu tari khasnya provinsi Jawa Timur. Ya, gitu. Ini nanti Yusia hari ini akan
membahas tentang materi tari kreasi yang ditampilkan atau bentuk penyajiannya itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, sekarang saya bukakan dulu tentang tari kreasi ini ya materinya ya. Nah, ini tari kreasi. Apa sih tari kreasi? Ada yang tahu enggak tari kreasi itu apa? Ada yang tahu? Tari kreasi pengertiannya apa? Iya, silakan. Tari yang tidak terikat pada pakem. Iya, tari yang tidak terikat pada pakem. Benar ya? Ada yang bisa menambahkan? Jawabannya Mia. Jawabannya Mia benar. Tari kreasi. Jadi yang ditampilkan sama Firja, Bunga sama Tria, tadi ada yang contohnya tari kreasi kan? Nah, ada yang bisa nambahin pengertiannya tari kreasi itu apa? Lebih ke apa? Jadi kayak kolaborasi antara gerak tari tradisi ke modern. Iya kan? Iya. Kalau hip hop atau dance itu menurut kalian itu tari kreasi bukan? Gimana? Kreasi ya? Iya, tari kreasi. Jadi kayak hip hop itu kreasi, cuman dia kreasinya yang non tradisi. Jadi tari kreasi itu dibagi menjadi dua aja. Jadi ada tari kreasi tradisi sama tari kreasi non tradisi. Contohnya tadi ada dance, ya kan? Kan musiknya lebih modern, ya kan? Kekinian, ya kan? Nah, itu contohnya kalau tari kreasi non tradisi. Nah, berarti penjelasannya tari kreasi tadi apa? Ayo, ada? Kalau digabungkan, iya, ya. Tari kreasi tadi, ya. Tari kreasi yang terpaku pada pakem dan mengikuti zaman. Ya, jadi tari yang tidak terikat pada pakem, ya kan? Dan mengikuti zaman, ya kan? Gerak modern, gitu ya. Itu tari kreasi. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini ya, itu yang pertama menunjukkan hasil karya tari kreasi secara individu maupun secara kelompok dengan tepat. Nah, tepat dan benar tentunya ya. Terus yang kedua, menyebutkan contoh tari kreasi secara individu maupun secara kelompok dengan benar. Jadi kalian harus bisa menyebutkan contoh-contohnya tari kreasi seperti yang tadi sudah ada contohnya kan? Itu. Terus yang ketiga, itu kalian bisa membandingkan tari kreasi yang bentuk penyajiannya secara individu maupun secara kelompok. Jadi ketiga-tiganya ini harus kalian kuasai hari ini. Yang dipelajari hari ini itu tentang tiga itu tadi tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Nah, kemudian dari pengertian tari kreasi jadi ini kombinasi antara
nilai tari tradisional dengan modern. Benar kan? Tadi kolaborasi, ya kan? Kolaborasi antara gerak tari tradisional dan tari modern. Tari kreasi lebih kepada tari tradisional yang dikreasikan sedemikian rupa dengan gerakan-gerakan yang tak kalah menarik dan menjunjung nilai estetika. Apa itu nilai estetika? Ada yang tahu? Menjunjung nilai estetika. Iya, benar. Apa? Yang keras tuh ya. Nilai keindahan. Jadi, kalau menari itu kan gerakan yang diperindah. Iya kan? Menari pengertiannya kan itu loh. Gerak tari, gerakan yang diperindah, dipercantik, ya kan? Jadi menjadi sebuah tarian yang indah, yang menarik, ya kan? Kalau dilihat itu namanya tarian. Nah, untuk selanjutnya ciri-ciri ini Ibu agak batuk ini ya, maaf ya. Misalkan suara Ibu agak serak. Ciri-ciri tari kreasi. Nah, yang pertama, gerakannya tidak terlalu sulit dan mudah dihafal sehingga banyak digemari oleh anak-anak. Benar tidak? Benar ya? Ya, gerakannya kan dibandingkan tari tradisi yang klasik seperti gambyong ataupun remo itu lebih sulit. Karena apa? Karena punya aturan atau punya pakem gerakan. Kalau gerakan tari kreasi kan tidak, ya kan? Jadi bebas, bisa eksplor bebas, ya kan? Kalian bisa menciptakan gerakan yang bebas dan lebih modern, ya kan? Meskipun tetap berdasar pada gerakan tradisional kalau pengennya yang kreasi tradisi. Tapi kalau non tradisi, ya berarti gerakannya sudah nggak terikat sama aturan-aturan, lebih bebas ya, itu. Terus yang kedua, durasi waktunya cenderung lebih singkat ketimbang tari tradisional pada umumnya. Benar tidak? Benar ya. Nah itu durasi waktu, biasanya kalau tari kreasi itu kebanyakan sekitar berapa menit? Ada yang tahu? 4-5 menit. Benar ya? Ya segitu. Betul, tari kreasi. Kalau tari tradisional biasanya kamu narikan tari gambyong berapa menit? Gambyong sekitar 9-10 menit, ya. Tari remo juga sekitar segitu, hampir sama. Jadi tari remo itu paling cepat tari remo Malang itu sekitar 7 menit. Tari remo yang paling cepat itu. Kalau yang lain lebih lama. Nah itu. Jadi kalau tari kreasi kan nggak bosen ya yang liatin, ya kan? Karena durasi waktunya nggak terlalu lama, sekitar 4-5 menit. Tuh. Itu untuk durasi waktu. Nah, yang ketiga, mengutamakan gerak eksplorasi. Ada yang tahu gerak eksplorasi itu apa? Eksplorasi, ada yang tahu? Mengeksplor gerak. Berarti apa artinya? Mengeksplorasi gerakan berarti mencari gerakan, ya. Jadi kalian mencari-cari gerakan baru. Nah, itu namanya eksplorasi. Menciptakan gerakan baru, menemukan gerakan baru. Paham ya tentang eksplorasi ya? Iya. Saya harap paham. Memang benar-benar paham. Nah, yang selanjutnya, makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi.
makna atau pesan. Setiap tarian itu menyampaikan sebuah pesan, ya kan? Misalkan tari gambyong itu apa? Misalkan yang pernah ditarikan sama siapa ya? Firda, tadi tari Gama Acintia. Itu merupakan tari kreasi tradisi apa non tradisi? Kreasi yang tradisi atau non tradisi? Non tradisi ya? Iya. Kontemporer kan? Iya. Berarti dia termasuk tari kreasi non tradisi. Nah, itu pesannya apa di tarian itu? Firda tahu enggak? Kurang tahu? Itu kayak semangatnya gadis gitu ya. Ceritanya tentang apa? Tari Gama Acintia. Keputusasaan seseorang sedih untuk menghadapi suatu tantangan seperti itu. Oh ya, itu tari Gama ya. Nah itu jadi setiap tarian itu mempunyai sinopsis, ya kan, mempunyai cerita, pesan yang harus disampaikan kepada penonton jelasnya. Kemudian selanjutnya tidak menunjukkan identitas kultural. Paham nggak maksudnya ini? Belum paham? Jadi misalkan dia mau menciptakan tari kreasi sendiri, jadi tidak menunjukkan ini loh budayanya ini tuh kayak ini ngeplot gitu loh. Jadi harus misalkan Madura harus Madura aja gitu kan, enggak, iya kan? Kan soalnya kan yang non tradisi kan bebas gerakannya, enggak harus sesuai dengan karakternya Madura, misalkan kayak gitu, bisa keluar dari ciri khasnya Madura, itu yang non tradisi seperti itu, ya kan? Kalau yang tradisi tetap membawa gerakan khas daerahnya, nah seperti itu. Jadi bisa membawa identitas kulturalnya, bisa tidak. Itu ya, paham ya ini untuk ciri-ciri tari kreasi. Nah, kemudian ini jenis-jenis tari kreasi. Itu bisa tadi bilang ada 2 kan? Ya ini tari kreasi tradisi dan tari kreasi non tradisi. Kalau tari kreasi tradisi berarti tariannya masih berpijak pada gerakan tari tradisional. Kalau tari kreasi non tradisi yang tadi Ibu jelaskan apa? Lebih bebas gerakannya, bebas berekspresi, bebas eksplorasi, ya kan? Lebih modern ya jelas dan lebih atraktif biasanya. Kalau tari non tradisi itu lebih atraktif gerakannya, lebih dinamis kayak gitu. Temponya biasanya main tempo ya sedang, cepat seperti itu. Itu untuk tari non tradisi, kayak tari kontemporer seperti itu, ya kan? Pernah lihat kan? Ada yang belum pernah lihat tarian kontemporer? Ya, yang belum pernah melihat? Wah, udah pernah lihat semua ya. Kalian lebih senang nonton tari kreasi tradisi atau tari kreasi non tradisi? Kalau misalkan nonton gitu. Non tradisi? Ya. Kalau misalkan menarikan sendiri? Yang apa? Coba dua-duanya ya. Iya. Jadi pelajari semua, ya kan? Nah, biar apa? Biar kalian tahu tari kreasi Nusantara itu seperti ini loh. Biar tidak punah juga. Saya yakin
nanti kalian bisa menarikan maupun menciptakan tari kreasi sendiri, baik yang tradisi maupun yang non tradisi, pasti bisa. Soalnya biar tidak dicuri, budaya kita tuh biar tidak dicuri sama orang asing, ya kan? Seperti tari pendek, akhirnya kan diambil sama negara lain, ya kan? Kalau kalian mempelajari tari tentang tarian budaya kita sendiri, paling tidak tari budaya kita masih tetap aman, soalnya berkembang, gitu, ya. Jadi kalian bisa bangga dengan budaya sendiri, ya kan? Gitu. Jadi tujuannya ini tadi mempelajari tari ini juga untuk itu juga, ya, melestarikan budaya Nusantara. Fungsi tari kreasi. Fungsi tari kreasi itu ada sarana hiburan sebagai sarana hiburan. Benar? Iya. Kan biasanya nonton gitu seneng ya kita kalau nonton tariannya bagus, yang nari cantik-cantik, yang nari ganteng-ganteng, ya toh? Tariannya bagus, energik, misalnya kayak gitu. Tariannya bagus, yang nari lemah gemulai, ya kan? Gerakannya mengalir bagus, kayak tari gamblang itu kan gerakannya mengalir, ya, lemah gemulai gitu, pelan. Nah, sebagai upacara, jadi kalau di mana yang banyak ya, di pendopo, di keraton kayak gitu ya. Terus sebagai media, ini yang ketiga, alat untuk bergaul. Jadi kalau kalian mempelajari tari, misalkan di sanggar, gitu, ataupun otodidak sendiri, ketemu sama temennya, ya kan? Ayo kita mempelajari tari ini, atau kita menarikan tarian ini, mempelajari tari ini bersama, ya kan? Kemudian media pendidikan. Media pendidikan ya seperti ini, ya kan? Seperti kita ini, kita pelajari tarian itu untuk apa? Ya, untuk kita pelajari, yang jelasnya untuk kita pelajari ke depannya, ya kan? Biar kita paham akan budaya kita sendiri. Jadi harus wajib kenal lah sebagai warga Indonesia, masa tidak tahu budayanya sendiri, ya kan? Minimal tahu lah, meskipun tidak menarikan, gitu loh ya. Nah, terus sarana pertunjukan. Nah, seperti yang diceritakan sama Tria tadi pagi, katanya di dekat rumahnya ada panggung untuk perlombaan tari. Nah, itu kan namanya juga pertunjukan tari. Kemudian katarsis, terus sebagai alat terapi. Alat terapi, ya kan kalau kita seneng, tari juga bisa sebagai alat terapi, iya kan? Biasanya kalau kita seneng menari, misalnya kita sakit, terus kita melihat tarian ataupun mencoba, kayak hilang gitu rasanya, rasa sakitnya itu hilang sejenak, habis sakit lagi. Enggak ya, ya sembuh ya, habis nari ya sembuh. Atau nonton tarian yang disukai itu. Yang terakhir guna untuk olahraga. Ya, bisa juga kan. Kalau nari capek kan berkeringat juga, ya kan? Bisa untuk olahraga. Itu tuh untuk fungsi tari ya. Unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari itu ada iringan, tata busana atau kostum, tata rias, tata lampu, dan tata suara atau sound system. Nah, iringan musik itu ada dua aja. Jadi ada iringan musik internal dan iringan musik
eksternal. Yang internal kira-kira apa? Ada yang tahu contohnya apa kalau musik internal? Dari audio, kalau audio itu berarti eksternal. Kalau yang internal, selain gamelan itu juga eksternal. Apa? Gila, mau jawab kayaknya? Tetukan tari. Bisa ya? Jadi dari tepukan, ya kan? Dari tubuh kita. Suara, misalkan kita sambil nyanyi, sambil menari. Nah, itu juga merupakan iringan internal. Jadi iringan yang apa itu dari diri kita sendiri, dari penari itu sendiri. Bisa hentakan kaki seperti ini, bisa tepuk seperti ini, kayak tari saman gitu bisa, ya kan? Kan ada suaranya, tepukannya, ya kan? Nah itu iringannya berarti ada dua kalau tari saman itu, musik internal dan eksternal, ada dua. Busana, kostum tari seperti itu, paham ya? Kostum tari sesuai dengan karakter tariannya masing-masing, ya seperti itu. Untuk tata rias juga sama. Tata rias, riasnya mau rias cantik, ada rias karakter, ya kan? Rias karakter misalkan mau seperti kayak pantomim, ya kan? Wajahnya kan pasti di warna putih, ya kan? Nah itu termasuk rias karakter, biar kelihatan lucu, ya kan? Terus apa lagi? Tata lampu. Tata lampu. Jadi kalau dalam pertunjukan itu lampu itu sangatlah penting. Jadi ada banyak lampu biasanya di atas panggung. Nah lampunya itu warna-warni. Biasanya kalau dalam pertunjukan tari itu ada warna biru, ada warna merah, ada warna kuning, dan itu ada artinya. Enggak, sorotan lampu itu ada artinya. Tuh, kalau di dalam pertunjukan tari itu ada artinya. Jadi kalau merah misalnya ini lagi marah, lagi bertengkar, suasananya lagi tegang kayak gitu, pasti ada campuran warna merah lampunya. Misalkan kayak suasananya, misalkan kayak tenang, kayak mau berdoa kayak gitu, lampunya juga beda lagi, gitu. Untuk lampu. Kalau di pertunjukan seperti itu, ada artinya masing-masing. Jadi enggak syukur lampu satu aja gitu, enggak, ada banyak ya lampunya. Terus tata suara atau sound system. Nah nanti kalau ada sound system itu kan lebih semangat, iya kan? Semangat, kita bisa menari menyesuaikan dengan iringan musik, ya kan? Sesuai dengan tempo musik. Nah, seperti itu. Makanya harus pas, kita harus bisa lepasin antara gerak sama musik. Kalau nari itu seperti itu, harus pas, nggak bisa kalau nggak kelihatan aneh soalnya. Nah untuk selanjutnya itu silakan kalian mengerjakan pretest dari Bu Yusia di dalam Google Form. Sudah Ibu kirimkan di grup untuk alamat pretestnya, silakan dikerjakan. 5 menit waktunya, nggak lama ya. Ada yang nggak bawa HP? Bawa semua ya? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit.
Itu soalnya pilihan ganda kok, mudah-mudah. Dan bisa mengerjakan ya. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah ya? Belakang, sudah selesai mengerjakannya? Yang belum selesai, angkat tangan. Yang belum? Yang belum selesai loh. Sudah selesai belum? Belum? Silakan. Kurang sekitar 2 menit kayaknya. Bunga sudah selesai? Sudah. Ada juga sudah? Ria, sudah? Sudah semua? Sudah ya? Saya lanjutkan. Ini Bu Yusya ada gambar-gambar tarian.
Yang pertama, ya, itu gambar tari apa? Yang nomor 1, nah, non tradisi apa tari tradisi? Non tradisi. Ya, tari kreasi non tradisi. Kalau yang nomor 2, tradisi, benar. Yang ketiga, tradisi. Tradisi apa non tradisi? Tradisi. Oh, tradisi, betul. Yang keempat, non tradisi. Betul ya, berarti alhamdulillah berarti kalian sudah paham, bisa membedakan ini tarian kreasi yang tradisi maupun non tradisi. Sekarang yang nomor 1 itu termasuk tari yang bentuk penyajiannya secara individu atau kelompok. Kelompok. Yang nomor 1 sama nomor berapa? Yang kelompok? Yang kelompok nomor 3. Oh, 1, 3, dan 4. Betul. Kalau yang individu nomor 2 saja. Berarti kalian sudah bisa membedakan tari kreasi ini bentuk penyajiannya secara individu atau secara kelompok, maupun tari kreasi tradisi, jenisnya secara tari kreasi tradisi maupun tari non tradisi. Ya, gitu ya. Ini coba Ibu beri LKPD, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit untuk mengerjakan, ya. Silakan dikerjakan kelompok. Oh ya, silakan dibentuk kelompok dulu ya. Ini dibagi menjadi 4 kelompok, jadi sekitar 5 sampai 6 orang. Silakan bentuk kelompok secepatnya. Enggak lama-lama ya. Boleh gabung sama ini ya, mejanya digabung boleh ya. Mejanya gabungin 4 aja. Kursinya bisa digabungin. Tulis itu dicabut. Cabut. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Ya, kelompoknya 5 sampai 6 orang boleh. Boleh ya. Ini 5, oke. Ini sambil Bu Yusia bagikan lembar LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Nah, sebelum mengerjakan ini, nanti kalian sambil nonton video yang Bu Yusia putar ya. Iya, Bu Yusia putar dulu videonya, nanti sambil mengerjakan LKPD juga. Nanti sehabis itu masih ada waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD, ya. Itu ya. Ya. Ayo dikerjakan. Iya, sebentar ya, lewat dulu. Bentar, ya. Nyalakan dulu nih. Jadi nanti yang kalian amati itu ada 2 video ya, yang harus kalian amati, analisis ya. Jawab di lembar LKPD tersebut ya, sesuai pertanyaan itu ya. Ya. Saya mulai.
Diamati, mulai hias, gerak, ya, musiknya. Baik, untuk yang kedua, tarian kedua. Ini ada tari geleng room ya, ini dari Madura ya, kreasi Madura. Nah ini sinopsisnya. Bandingkan sama yang tadi, video yang tadi ya.
Warna lampunya beda-beda kan? Pertunjukan tari seperti ini. Ya, itu tadi untuk dua tarian yang harus kalian bandingkan kedua tarian tersebut. Silakan dikerjakan. Waktunya sampai jam 14 lebih 5 menit maksimal. Sampai jam 14 lebih 5 menit ya. Ya. Silakan didiskusikan.
untuk membandingkan dua tarian tersebut, itu ada tari individu dan kelompok, itu tadi dua tarian tersebut ya. Nanti hasil dari diskusi kalian tolong dipresentasikan di depan ya, gantian saja. Nanti perwakilan saja ya yang maju, bisa 3 orang yang maju atau 2 orang perwakilan gitu yang maju ya. Ya. Iya, apa? Kan yang apa? Yang kelompok ini kan ada lightingnya. Tadi apa lighting termasuk apa? Unsur kan pendukung. Enggak. Bukan properti kalau lighting tuh ya. Unsur pendukung tari tadi yang Ibu sebutkan tadi. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya. Nomor absen juga ya. Ya, namanya ditulis di situ nama kelompoknya. Bisa ya, ngerjain ya, bisa ya. Lima menit lagi ya. Itu udah jam 2. Tadi jam 2 lebih 5 menit. Jadi masih 5 menit waktunya untuk mengerjakan. Tinggal 5 menit maksudnya. Nanti yang maju perwakilan aja, yang presentasi. Nggak semua kelompok, jadi yang lain misalkan tidak maju, kalau misalkan jawabannya sama, ada yang sama, misalkan ada yang sama ya berarti benar, ya kan? Misalkan ada yang beda, silakan ditulis, ditambahkan di situ di LKPD-nya. Misalkan ada jawaban yang berbeda dan itu menurut kamu benar.
Kelompok 4 udah selesai ya? Selesai belum? Udah? Silakan perwakilan maju ke depan untuk kelompok 4. Silakan. Ya, 2 orang aja yang maju atau 3 orang boleh. Silakan. Segera. Oh, gini aja, wes. Sebelum ini tadi kan kelihatannya masih habis mikir gitu kan. Kita berdiri dulu aja sebelum presentasi. Berdiri di pinggirnya kursi ya, jangan dekat-dekat kursi nanti nabrak-nabrak nanti. Cari tempat yang agak luas, ada depan nggak apa-apa. Nah, kita regangkan dulu, tangan ke atas dulu, gini. Ya, ya, tarik ke kanan, ya, kembali ke tengah, tarik ke kiri, ya, sudah gitu dulu. Ke sini, bisa, biar nggak capek, ya kan? Yuk, gini, tirukan dulu sih ya. Kamu tahu lagu Sayonara? Sayonara, sayonara itu kan? Sampai berjumpa pula itu, tapi yang sampainya langsung dilanjutin dengan lagunya kepala, pundak, lutut, kaki itu. Jadi digabung. Jadi gini, contoh, sayonaranya tepuk tangan aja. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki, lutut, lututnya mana? Ini, lutut, kaki gitu ya. Jadi sampainya langsung ke pundak, lutut, kaki. Gitu. Biar nggak encok gitu ya. Kan tadi udah duduk lama kan, kita regangan dulu. Ya, jadi gitu. Tirukan dulu ya, Wisia ya. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa? Nah itu buat apa susah gitu kan. Nah itu diganti dengan gini. Buat apa pundak, pundak itu. Pundak, lutut, kaki, gitu lagi. Jadi fokus ya. Itu yang kedua. Jadi buat apa pundak itu. Pundak, lutut, kaki gitu. Ya, bisa ya? Yang kedua, yang ketiga itu buat apa perut itu. Pundak, lutut, kaki, lutut lagi, kembali lagi. Jadi ada 3 ya. Jadi ada yang pertama tadi sayonara, terus buat apa pundak. Yang ketiga buat apa perut. Yuk kita lakukan bersama-sama. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai pundak, lutut, kaki. Sayonara. Ya 2 kali. Sampai pundak, lutut, kaki. Buat apa pundak itu. Pundak, lutut, kaki. Buat apa perut itu. Pundak, lutut, kaki. Ya, ada yang nggak fokus ini. Nggak bareng soalnya. Ya kan? Nggak apa-apa. Ya, silakan duduk. Lumayan Pak, agak enakan ya, biar nggak capek duduk terus, ya kan? Ya kita lanjutkan kelompok 4, presentasi ya, silakan presentasi Pak.
perwakilan saja. 2 sampai 3 orang silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan. Ya, yang maju Mia. Ya, silakan Mia. Sama siapa? Sama Maya. Ya, silakan. Maya sama Mia. Ya. Ya, silakan bertiga. Di sini aja. Oh ya udah naik boleh. Yang keras ya. Iya. Biar temennya dengar semua yang di satu kelas. Ya. Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jelaskan pengertian tari kreasi secara individu. Tari kreasi secara individu adalah tari yang ditarikan oleh satu orang atau tari tunggal. Nomor 2, jelaskan pengertian dari tari kreasi secara kelompok. Pengertian tari kreasi secara kelompok adalah tari yang ditarikan oleh 2 orang atau lebih. Sebutkan contoh tari kreasi secara individu. Mayong, soyong, saung, gerak, lempung. Sebutkan contoh tari kreasi secara berkelompok. Dalinglung, giring caplokan, junit, panji, panji gumelan, greget jalanan alit. Yang terakhir, bandingkan tari kreasi secara individu dan secara kelompok dari segi gerak, musik, kostum, dan properti. Tari kreasi secara individu. Secara gerak lebih energik, musiknya memiliki tempo yang cepat, memiliki dalam kostum banyak pernak-pernik hingga terkesan glamor. Propertinya tidak menggunakan properti. Kemudian tari kreasi secara kelompok, geraknya lebih beragam karena memiliki banyak penari, gerakannya unik dan dinamis. Musiknya memiliki suasana musik khas Madura. Kostum yang digunakan tidak memakai banyak aksesoris. Properti yang digunakan sarung, rinjing atau keranjang di bagian kepala. Ya. Bentar ya. Dari kelompok 4 sudah menjelaskan, ada yang kira-kira ada yang sama. Anak-anak, kalau ada yang berbeda jawabannya bisa ditambahkan. Ya, itu untuk ya silakan kembali beri oplas dulu. Kelompok 4 juga ini bisa membedakan apa tari individu dan kelompok beserta apa ciri-cirinya juga disebutkan ya, unsur-unsurnya ya kan ya. Silakan duduk. Nah ya. Kemudian bisa dilanjut untuk kelompok 1. Coba silakan. Mungkin ada yang beda. Kelompok 1. Silakan. Di bawah aja dua-duanya itu. Apa? Iya. Ya langsung Ria. Silakan ke depan. Sama Dila, silakan. Dila, Ria, sama Fadila ya. Ya, silakan. Oh, Fadila. Ya, silakan. Yuk. Ya, boleh. Itu catatannya boleh dibawa hasil diskusi juga kan? Silakan dibawa boleh. Ya. Ya, Kak maju aja, Kak maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 memberikan hasil
Diskusi kelompok kami. Jelaskan pengertian tari kreasi secara individu. Tari kreasi secara individu adalah tari yang ditarikan oleh satu orang atau tunggal. 2. Jelaskan pengertian tari kreasi secara kelompok. Tari kreasi secara kelompok adalah tari yang ditarikan 2 orang atau lebih. 3. Sebutkan contoh tari kreasi secara individu. Tari sol, tari pagi, biola, tari mayong. Sebutkan contoh tari kreasi secara kelompok, yaitu tari mari kangen, tari merak, dan tari saman. Nomor 5, bandingkan tari kreasi secara individu dan secara kelompok dari segi gerak, musik, kostum, dan properti. Tari kelompok ditarikan oleh beberapa orang secara kelompok. Setiap penari harus bisa mengatur formasi supaya terlihat menarik. Tari kelompok biasanya menggunakan properti yang beragam seperti selendang, tombak, dan lain-lain. Tari individu yang sering digunakan adalah selendang, tetapi ada juga yang tidak menggunakan properti. Musik individu dan kelompok hampir sama, menyesuaikan jenis tari yang ditarikan. Tari rempuk merupakan tari kreasi individu non-tradisi. Tari ini memiliki ritme tari yang cukup cepat. Pola lantai tari ini berporos pada titik non-tradisi. Pola lantai tari ini berporos pada titik tengah panggung. Tari ini tidak menggunakan properti karena berpijak pada tradisi. Dalam video tersebut hanya menggunakan satu lampu sebagai penerang. Tari geleng room merupakan tari kreasi secara kelompok yang memiliki berbagai macam gerak. Tari ini menggunakan properti kain, sarung, dan keranjang di bagian kepala. Ya, benar ya. Tapi tadi ada kesalahan sedikit, mungkin salah nulis ya mungkin ya. Tadi bilangnya tarinya apa? Gerak rempuk tadi katanya tari non tradisi, padahal tari kreasi tradisi. Salah nulis sama gimana? Iya, salah nulis. Iya, nanti dibenerin ya. Itu tari kreasi tradisi. Ya beri aplaus dulu kelompok 1 ya. Ya, silakan kembali ke tempat. Ya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya yang 2 kelompok, ya udah mungkin jawabannya bisa hampir sama, yang beda tadi Pak suruh nambahkan ya. Silakan ditulis untuk kelompok 3 dan kelompok 2. Ya kan? Silakan ditulis misalkan ada yang berbeda. Benar ya, tadi itu untuk tari yang pertama, tari gerak rempuk, tadi itu tari secara untuk penyajiannya secara apa? Individu. Kalau yang tari geleng room ya, itu tarinya untuk penyajiannya secara kelompok. Terus dilihat dari busananya, kalau tari gerak rempuk itu lebih glamor ya, banyak aksesorisnya, ya kan? Kalau yang tari geleng room kan propertinya, ya kan? Kalau tari gerak rempuk tidak menggunakan properti, tapi kalau tari
geleng room propertinya ada apa saja? Sarung sama keranjang, ya ada dua, ya kan? Sarung sama keranjang, ya itu. Nah itu dua tarian tersebut itu merupakan tari tradisi kreasi apa non tradisi? Ya, tari kreasi tradisi, ya kedua-duanya itu, ya. Jadi Bu Yusya tadi nggak menampilkan yang non tradisi tapi tari kreasi tradisi semua, cuma bentuk penyajiannya berbeda. Ada yang secara individu dan yang satunya secara kelompok. Nah itu. Nah sekarang Bu Yusya coba ingin tahu tadi sudah paham penjelasan dari Bu Yusya dari awal tadi? Paham enggak? Paham ya untuk materi hari ini? Nah, kalau paham coba apa pengertian dari tari kreasi tradisi? Ayo siapa yang bisa jawab? Ada yang bertanya enggak kira-kira? Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum yang kamu nggak paham yang mana? Kamu ada yang ditanyakan enggak dari penjelasan Bu Yusya dari awal tadi? Ya, gimana? Tari gambyong termasuk tari kreasi. Apakah tari gambyong itu termasuk tari kreasi, Bu? Jawabannya bukan. Jadi tari gambyong itu termasuk tari tradisional, ya, tradisional klasik jelasnya, ya, itu gambyong. Ada yang tanya lagi? Iya, Bunga, silakan. Tari kelompok, apakah tari kelompok bisa ditarikan oleh dua orang? Gimana? Ada yang bisa jawab? Bisa, jawabannya bisa ya, bisa. Karena minimal tari kelompok itu ya dua orang atau lebih, ya kan? Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, ya ada 100 penari, itu berarti tari kelompok bukan? Itu namanya tari massal, pinter, tari massal ya, beda. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan. Apakah tari geleng room termasuk tari non tradisi? Jawabannya tadi Bu Yusya menjelaskan apa? Ayo coba dijawab ini. Zahra, tari kreasi tradisi. Jawabannya benar ya Zahra ya? Itu ya Tasya? Iya. Ada yang tanya lagi? Iya, silakan. Apakah tari kontemporer bisa ditarikan oleh laki-laki? Gitu pertanyaannya? Ya, bisa. Jadi tari itu bisa ditarikan oleh laki-laki maupun perempuan, apalagi tari kontemporer yang tidak berpijak pada tari tradisi atau pakem. Ya, pakemnya tari tradisi kan tidak, atau bebas. Jadi bebas berekspresi. Apalagi untuk tari kontemporer, tarinya lebih modern, ya kan, kekinian, gitu. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Iya, silakan ada. Apa contoh dari tari kreasi non tradisi? Contoh dari tari kreasi non tradisi. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Tari, nah itu tadi ada lah yang ditarikan sama Firda tadi. Tari apa? Gema Cintia itu. Nah itu contohnya tari non tradisi, ya. Ada yang lain? Ya, siapa dulu Firda? Iya silakan. Saya pernah menarikan tari. Iya. Apakah pengertian dari tari? Ya, tari kontemporer. Tari yang tidak terikat pada pakem atau aturan-aturan tertentu. Tariannya lebih bebas, lebih atraktif yang jelas.
ya, lebih atraktif, lebih variatif, ya, gerakannya beragam, dan karyanya itu menceritakan suatu hal yang sekarang, yang terjadi sekarang, yang saat ini, kekinian gitu. Yang jelas gerakannya lebih modern, gitu. Tari kontemporer. Jadi tidak berpijak pada tari tradisional, tapi juga ada sih tari kontemporer yang masih berpijak pada tari tradisional, cuma lebih di kolaborasikan menjadi modern, tapi dasarnya tetap sebenarnya tetap tradisional, ada yang gitu, tapi ada yang lepas, sama sekali lepas, gitu ada juga. Gitu ya, Firda, paham nggak dari penjelasan Bu Yusi ya? Iya, alhamdulillah. Jadi untuk ini kalau sudah paham, coba Bu Yusia tanya, nanti yang tanya ya. Apa, sebutkan contohnya aja wes. Contoh tari kreasi tradisi yang disajikan secara kelompok. Contohnya apa? 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Tari apa sama apa? Tari tradisi kreasi tradisi kok tradisi kreasi sih, kreasi tradisi ya kan, yang bentuk penyajiannya secara kelompok. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Lia silakan. Tari Mari Kangen, ya benar. Sudah. Ada yang bisa nambahkan? Satu lagi lah, tari kelompok, kreasi tradisi. Ayo, katanya tadi sudah paham, harusnya bisa. Ayo, tari. Ya kamu tonton tadi itu bisa loh. Tari apa? Iya, benar Dinda ya. Tari apa, Gin? Yang keras, Gin? Geleng room. Itu juga tari kreasi kelompok. Ya toh, tari kreasi tradisi yang kelompok bentuk dan penyajiannya. Gitu ya. Benar. Nah, sekarang coba kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita hari ini. Mulai dari apa saja kalian bisa menunjukkan, tadi kan kalau di tujuan pembelajaran kalian bisa menunjukkan tari kreasi atau menunjukkan tari kreasi yang disajikan secara individu maupun kelompok, menyebutkan contoh-contohnya, kemudian membandingkan tari kreasi itu disajikan secara individu maupun kelompok. Ya, silakan. Siapa yang bisa nyimpulkan? Salah satu aja boleh. Ya, silakan. Tari kreasi adalah tarian yang gerakannya merupakan tradisional dan modern. Ya. Untuk penyajian tari kreasi bisa secara individu dan secara kelompok. Ya, betul. Pengertian tari secara individu adalah suatu tarian yang ditarikan oleh satu orang penari, sedangkan tari kelompok adalah suatu tarian yang ditarikan minimal 2 atau lebih penari. Ya. Contoh tari kreasi individu adalah tari sol, tarian bermanis, tari yang berpeting. Contoh tari kreasi kelompok adalah tari Mari Kangen, tari mayong, dan tari geleng. Ya, benar ya. Ada yang bisa nambahkan? Itu tadi contoh, pengertian sama contoh ya, itu tadi. Sama jenis tari kreasi, sudah disebutin semua. Contoh-contohnya sudah, perbandingannya tadi sudah dipresentasikan, iya kan? Iya, untuk untuk pertemuan hari ini sampai situ dulu mungkin ya. Untuk minggu depan Bu Yusia akan membahas tentang pola lantai dan level tari. Jadi ada 2 yang harus kalian pelajari di rumah. Silakan boleh mulai sekarang
cari referensinya, boleh di YouTube maupun di mana ya, di Google. Silakan cari referensi tentang level tari dan pola lantai tari. Apa sih level itu? Apa sih pola lantai? Nah, minggu depan kita bahas tentang 2 materi itu ya. Untuk tariannya, video tarinya mungkin bisa saya tampilkan lagi tari tadi juga nggak apa-apa, kita bahas tapi tentang level dan pola lantainya. Gitu ya. Ya, jangan lupa dipelajari di rumah ya untuk materi itu. Ya, baik. Untuk hari ini cukup sekian. Akan ada kurang lebihnya Bu Yusia, mohon maaf. Silakan ketua kelas untuk pimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yusia sudah selesai ya? Ya, Bu Yusia, alhamdulillah lancar. Ini udah penampilan kedua ya, Bu ya? Ke-1 ini. Oh, ke-1 ya, Bu Yusia terakhir berarti ya, gelombang 1. Iya, Oke, alhamdulillah. ini yang kedua. Ya, alhamdulillah lancar. Nanti dipersiapkan lagi seperti ini untuk di yang kedua ya, Bu ya. Iya, Bu. Jangan lupa semua rekaman dan juga baik online maupun offline disusun dalam bentuk video dan di-upload ya. Iya, Bu. Nanti kita ternyata ini sampai sebelum tanggal 20 itu kita PPL dulu, setelah itu libur Ibu-ibu, alhamdulillah ya. Libur Nataru, nanti baru kita refleksinya tanggal 2 Januari ya. Iya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih buat Bu hari Deni. ini. Selamat Supportnya. jaga kesehatan ya. Tetap semangat, Bu. Suara saya Ya, bagus. Bu kasih Bu Deni, Bu Ika. Assalamualaikum. Ya, jaga kesehatan. Ya, baik Bu, terima kasih. Bu Yusia masih batuk dah. Iya, Bu. Masih batuk. Itu Bu, saran aja. Itu loh, jenengan tahu permen Fisherman ta? Permen. Permen saya kapan hari itu batuk 3 minggu saya kasih itu suara saya kembali. Iya, ini salah saya agak ngebet. Gak apa-apa, wes. Yang semuanya jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Ibu termasuk orang yang beruntung dibandingkan mahasiswa PPG yang lainnya. Saya tadi dapat cerita PPL-nya itu hanya suaranya saja karena di sekolahnya itu pelosok, kan ada di Papua. Jadi nggak ada video, Bu, cuman suara tok. Ibu dengan kondisi seperti ini, Ibu banyak-banyak bersyukur ya, Bu ya. Saya dengar ceritanya itu sampai nangis tadi malam itu. Iya, wis Ibu tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kasih Bu Ika besok aku. Saya mau tanya. Iya, Bu iya, Ika, diingatkan ya dalam. Kakak saya itu ngajar di SMP di Kediri. Ya, di mana? Linda. Tetap Beringin Rejo. Di up. Oh, Bu Enda Ringin Rejo SMP ta? SMP ya. Linda. Saya di
Ngajar apa? Belajar seni budaya. Bu Endah, Linda. ingin. Linda. Oh, Mbak Linda. Oh, alah, itu kakak kelas saya. Kakak kandung saya, Bu. Oh iya ta. Ya wes, kapan-kapan kita meet up ya, yang deket-deket. Yang jauh jangan iri loh ya. Ih, jadi iri Bu Ika. Ya, Siapa Bu Ika? Itu saya kenal sama Bu Ika itu, kakak saya bilang gitu. Oh alah. Ya wes, gak apa-apa. Ya udah ibu-ibu tetap semangat ya. Dalam. Bu Ika sebentar dong. Kalau saya kemarin Gimana, itu Bu? gimana Bu? Kemarin yang hari Selasa pagi itu loh Bu Yuli. Halo. Japri aja gimana Bu? Oh ya. Baik Bu. Saya di jalan. Oh ya, baik Bu. Hati-hati di jalan, Bu Ika. Oke, tetap semangat semuanya ya. Jangan lupa, Bu, kalau Ibu tanya saya lupa. Waktu matikan mic-nya rekamannya sudah dimatikan apa belum? Belum Bu. Lupa. Matikan dulu supaya bisa tersimpan. Siapa yang bagiannya rekam? Iya, yang bagian rekam dimatikan dulu. Ya, Baru sudah, Ibu Bu. bisa keluar. iya. Baru Iya. bisa keluar. Iya, kemarin juga gitu saya matikan dulu baru keluar. Iya, karena kan nyimpennya nggak otomatis toh Bu. Iya. Iya, semuanya udah bagus kok Bu. Ya, makasih Bu Alhamdulillah Ika. Ibu, berkat bimbingan Ibu sama Bu Doni. Ya. Nanti yang di siklus 2 paling tidak ada sesuatu yang berbeda yang lebih meningkat ya. Insya Allah Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Pasti Ibu bisa kok. Insya Allah, Bu. Ya wes, istirahat Ibu, jaga kesehatan, tetap semangat. Dadah semua. Terima kasih ya Bu Yuli. Terima kasih. Ya. Bu Niniar, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Ika. Waalaikumsalam. Bu Yusia, udah bagus itu tadi suaranya lantang. Ya, Bu Yuli. Iya, terima kasih. Iya, pakai Bu mic Zusia bukan? ini ya baru sekali ya? Iya, Yang kedua kapan Bu? hari Jumat Bu, sama-sama Bu Yuli. Oh berarti nanti observernya saya lagi kan sama Mbak Niar. Iya, kan saya ngobserverin jenengan dulu toh pagi. Halo, kurang keras Mbak. Saya pagi. Ya. Benar Bu? Gak kedengeran Mbak suaranya. Aduh, gak kedengeran. Enggak ih. Sekarang dengar enggak? Udah. Iya. Jumat jam Jadi, berapa? Jumat itu saya jam 10. Oh, berarti habis saya ya. Saya Iya, kan habis jam jenengan, 8 sampai terus setengah saya. 10. Berarti Saya nanti ngobserverin habis saya jenengan dulu. Berarti aku 2 kalau apa itu aku. Oh. Yuli bukan dah. Iya, berarti gini. Iya. Kan Mbak Yusia observer saya. Iya. Saya ngobserverin jenengan bisa. dulu. Hari Kemudian Jumat, saya tampil. Oh, begitu. Enggak, maksudnya kan Mbak Yusia kan persiapan dulu kan sebelumnya. Iya. Nah itu sambil observer saya bisa toh? Bisa nggak apa-apa, Bu? Kan nanti bisa disambi. Iya. Yang penting rekam dulu Nggih. itunya apa. Bu Nggih. Yulianti jam Pokoknya kita berapa? saling bantu ya. Iya. Bu Yulianti jam berapa? Gimana? 8 Bu Niar. Jam Oh, 8. Berarti Jumat. Saya Bu jam Yuli. 8, Mbak Yusia jam 10. Jadi nanti kita bertiga terus itu dari jam 8 sampai Iya, setengah ya. 12. Iya. Kan Kita bertiga observernya terus ya? sama. Iya. Iya ya. Heeh. Iya, Saya baik, Bu. terus nanti pas Mbak Yusia, Mbak Niar sama saya. Ya. Berarti Nah, kan? aku Heeh. Minta tolong dibagikan pria. Itu. yang mengesaper aku nanti Bu Wiwi sama Bu Yusia. Ya kan? Besok. Iya. Ya. Bu Yusia tadi pakai mic bukan, enggak?
saya pakai. Kalau nggak gitu nggak mungkin kan Bu, suara saya nggak kuat. Iya, aku nggak ada pakai mic, aku nggak punya mic gitu loh. Jadi gimana besok ya? Jadi saya harus pakai mic. Iya, itu Soalnya makanya suara saya kayak gini. Iya, itu makanya lantang tadi bagus. Jelas ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini Meskipun suara serak. anaknya nggak ada laki-laki, ini perempuan semua. Iya banyak perempuannya Bu kalau di SMK saya. Soalnya kan jurusannya tata rias kayak itu, busana, masak. Iya, memang perempuan ya. Iya. Mayoritas perempuan. Nah, kalau aku sih banyak laki-laki mayoritas. Banyak laki-lakinya. Iya, cuma itu yang laki-laki itu susah dikumpulin untuk jadi siswa karena kelas meeting kan. Iya. Iya. Ya udah. Baik Bu. Makasih Sampai ya di sini atas dulu kita bantuannya, kerjasamanya. Iya, makasih banyak. Ya, terima kasih. Iya, Sama-sama. assalamualaikum. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Bu Yusia besok aku jam 9. Oh iya. Iya, Ya. Uni. Oke. Ya, makasih ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.